wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali dengan channel YouTube Pil Matematika. Mari kita belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif yang muncul di UTBK tahun 2022 ya. Oke, ini saya dapatkan sekumpulan soal ya yang merupakan soal yang muncul pada UTBK tanggal 17 Mei 2022 ya. Oke, kita mulai saja pembahasannya bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, soalnya seperti ini, kita mulai dengan soal yang pertama. Barisan minus 1, A, minus 9, B merupakan barisan geometri. Ya, barisan geometri. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai A kali B. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa barisan ini merupakan barisan geometri, ya, barisan geometri. Dengan demikian kita gunakan bahwa pada barisan geometri nilai rasio, ya, nilai rasio U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, gitu ya, akan selalu sama. Sehingga seandainya ini adalah U1, U2, U3 dan U4, maka kita gunakan sifat ini, ya. Sifat rasio ini. Sehingga nanti A per min 1 itu sama dengan min 9 per A gitu ya. Kemudian kita bisa kali silang sehingga A kuadrat sama dengan 9. Maka A-nya itu adalah plus minus 3. Oke, A-nya sudah dapat plus minus 3. Nah, kalau ketika kita sudah dapatkan A-nya plus minus 3, maka dari sini kita bisa mendapatkan nilai B ya, dengan memanfaatkan ini ada dua kemungkinan nih. Seandainya A-nya itu adalah plus 3, maka nanti rasionya itu adalah negatif 3. Seandainya A-nya itu adalah minus 3, maka nanti rasionya itu adalah plus 3. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan rasionya negatif 3, ya, rasionya negatif 3, maka kita dapatkan nilai B-nya itu adalah min 9 dikali min 3 yaitu 27. Kalau seandainya rasionya plus 3, maka nanti kita dapatkan min 9 kali min 3 ya. Jadi di sini min 9 dikali 3 yaitu berapa? B-nya berarti sama dengan minus 27. Jadi yang ini tadi kalau seandainya rasionya minus 3, maka nanti min 9 dikali dengan min 3 itu sama dengan 27. Oke. Nah, kita sudah dapatkan A yang pertama itu adalah plus 3, maka B-nya itu adalah 27. Ya, berarti perkalian A kali B itu 3 dikali 7 adalah 81. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan A-nya negatif 3, B-nya itu adalah minus 27. Maka nanti A kali B-nya juga sama dengan minus 3 kali minus 27 yaitu 81. Dengan demikian jawabannya adalah yang B ya, ini 81. Lanjut ke nomor yang kedua. Kita lihat nomor yang kedua, barisan minus 1, A min 9, B merupakan barisan geometri. Oke, tadi di nomor 1 ya, kita sudah dapatkan bahwa, ini soalnya sama ya, tapi yang ditanyakan beda. Yang ditanyakan adalah hasil bagi suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut. Nah, tadi kita sudah dapatkan ya, ketika A-nya itu adalah plus 3, A itu tidak lain dan tidak bukan di sini sebagai U2. Ya, ketika dia itu plus 3, maka nanti ini berarti rasionya itu adalah minus 3. Maka nanti si B-nya yang lain adalah merupakan U4. Ya, U4-nya itu adalah min 9 dikali min 3 ya. Min 9 kali min 3, di sini kita dapatkan berarti min 9 kali min 3 yaitu sama dengan 27 ya. Ketika 27, maka di sini U5 ya, U5 akan kita dapatkan berarti U5 sama dengan tinggal kita kalikan aja ya. 27 berarti 27 dikali dengan 27 dikali dengan min 3 ya. 27 dikali dengan min 3 berarti minus 81.
Nah, kemungkinan yang keduanya tadi, seandainya A-nya ini adalah U2 sama dengan minus 3. Minus 3 berarti kan di sini rasionya positif ya. Rasionya sama dengan 3. Nah, berarti si B-nya nanti itu sama dengan minus 27 ya. Si B-nya itulah minus 27, maka nanti U5-nya itu berarti minus 27 dikalikan dengan nilai rasio yaitu 3 sama dengan minus 81. Oke, itu maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu U5 dibagi U2. U5-nya itu ketika dia minus 81 ya, dibagi dengan si A, U2 ya. U2-nya tadi berapa? 3. Berarti ini minus 27. Kemungkinan yang keduanya adalah ketika U5 dengan U2-nya, U5-nya itu ketika dia minus 81 berarti yang kedua di minus 81 dan U2-nya itu adalah minus 3. Itu berarti di sini adalah 27. Sehingga jawabannya ada 2 ya, minus 27 atau 27. Jawabannya adalah yang D. Itu nomor 2. Nah, sekarang nomor 3 ya. Juga sama ya, barisan minus 1, A, minus 9, B merupakan barisan geometri. Hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama. Ya, suku pertama. Ya, jadi tadi kita dapatkan bahwa berdasarkan di pernyataan nomor 2, suku pertama itu tadi ditanyakan hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama ya. Jadi nanti U5 dikurangin dengan U1 ya. U5 dengan U1. U5-nya tadi ada 2 ya berdasarkan nomor 2 ya. Yaitu ada 2 kemungkinan berarti nih. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah ketika U5-nya itu adalah minus 81 ya. Minus 81. Oh enggak, cuma satu ya. Satu kemungkinan aja. U5-nya adalah minus 81. U1-nya di sini juga kebetulan minus 1 ya. Maka di sini jadi minus 1 ya. U5-nya sama-sama minus 81 ya. Sehingga nanti kita dapatkan nih berarti minus 81 ditambah 1 yaitu sama dengan minus 80. Sehingga jawabannya adalah yang C untuk nomor 3. Nah, adik-adik kita lanjut sekarang ke nomor yang ke berapa? Keempat ya. Segitiga ABC siku-siku di B. Berarti ini itu adalah siku-siku nih adik-adik ya. Ini siku-siku ya, berarti segitiga ABC siku-siku di B. Kemudian titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-siku D di sini juga siku-siku ya. Kemudian sudut ABD adalah 30 derajat. Ya, ini 30 derajat nih ya sudut ABD. Nah, jika BD-nya itu adalah 3 ya, jadi sisi BD itu yang ini ya, ini adalah katanya 3 cm. Nggak ada ya. Dan segitiga A dan ABDE merupakan jajar genjang. Jadi ini merupakan ABDE itu adalah jajar genjang. Besar sudut BAE. Ditanyakanlah besar sudut BAE ya. Karena jajar genjang, maka di sini sisi BD ya, sisi BD sama dengan sisi AE. Bukan sama, sejajar ya. Kemudian karena sejajar di sini tegak lurus, maka sisi AE pun tegak lurus dengan sisi AC. Kemudian kita cari ini sudut BAD ya. Sudut BAD itu adalah kalau di sini 90 maka ini pun 90. Maka nanti kita gunakan jumlah sudut pada segi 180. Maka sudut BAD itulah 180 dikurangin 30 dikurangin dengan 90 derajat. Oke, jadi berapa tuh 180 kurang 90, 90 kurangin 30 adalah 60 derajat. Maka di sini sudut BAD-nya adalah 90 derajat. Ditanyakan sudut BAE. Sudut BAE itu berarti 60 derajat ya. Atau di sini berarti sudut BAD ditambah dengan sudut DAE ya, yaitu 60 derajat ditambah dengan 90 derajat itu 150 derajat.
150 derajat. Itu besar sudut BAE-nya, yaitu jawabannya adalah yang A. Ya, 150 derajat. Lanjut ke nomor yang kelima. Adik-adik kita lihat nomor yang kelima ini soalnya mirip ya. Gambar dan informasinya mirip dengan nomor 4. Oke, yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi AC. AC itu yang ini, dari sini sampai sini. Kita lihat untuk mengerjakannya, kita tandain dulu bahwa di sini tadi diinformasikan bahwa 90, juga di sini 90. Terus di sini itu adalah 30 derajat gitu ya. Di sini 30 derajat, terus di sini panjang si BD-nya adalah 3. Dan di sini adalah 60 derajat gitu ya, 60 derajat. Oke, sebelumnya mungkin kita gunakan dulu ya, kita gunakan dulu untuk menentukan sisi AB ya. Sisi AB menggunakan sudut 60 derajat, yaitu rumus sinus ya. Sinus 60 derajat itu sama dengan sin depan miring ya, depan miring ya. Jadi depannya itulah BD, miringnya itu adalah AB. Oke. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Jadi akar 3 per 2 sama dengan BD. BD-nya kita dapatkan 3 ya per AB. Oke, maka nanti AB-nya itu adalah 6 per akar 3 atau sama dengan 6 dibagi 3 dikali akar 3 yaitu 2 akar 3 ya. Maka di sini itu adalah 2 akar 3. Oke. Nah, sekarang kita cari AC-nya langsung ya. Kita cari AC-nya. Pandang pada segitiga ABC ya dengan sudut di sini 60 derajat. Maka mencari AC bisa kita cari menggunakan rumus cos sami. Ini sampingnya ya. Ini miringnya ya. Cos sami. Jadi nanti cos 60 derajat itu sama dengan sampingnya itu adalah AB per AC ya. Cos 60 itu berapa ya? Cos 60 itu sama dengan setengah ya. Setengah sama dengan AB-nya itu tadi 2 akar 3 dibagi dengan AC. Maka AC-nya nanti sama dengan 2 dikali 2 akar 3. Berapa dia? 4 akar 3. Yang 4 akar 3 berarti jawabannya yang C. Sip, itu nomor 5. Nah, lanjut sekarang ke nomor yang ke-6. Nah, nomor yang ke-6, soalnya sama ya informasinya. Yang ditanyakan adalah luas jajar genjang ABDI. Oke, tadi kita sudah dapatkan info berdasarkan soal nomor 5 ya. Apa aja infonya? Kita ulang lagi, berarti di sini adalah 90 derajat. Terus di sini 30 derajat, di sini juga 90 derajat, terus di sini 60 derajat. Terus di sini 3 ya, di sini 3 tadi AB-nya kita sudah dapat ya, AB-nya itu berapa? 2 akar 3 ya. Di sini AB-nya sama dengan 2 akar 3 berdasarkan pengerjaan soal nomor 5. Nah, yang ditanyakan di sini kan luas jajar genjang ABDE ya. Kalau kita lihat ABDE itu dibangun oleh dua buah segitiga yang kongruent, yaitu segitiga ABD dengan segitiga AED ya. Jadi nanti maka kita dapatkan nih luas jajar genjang ABDE itu sama dengan 2 kali luas segitiga apa? Segitiga ABD. Segitiga ABD. Apa rumusnya? Luas segitiga ABD jika diketahui dua sisi yang mengapit serta satu sudut yang diapit. Yaitu kita gunakan dalil sinus ya. Jadi nanti 2 dikali setengah dikali AB kemudian dikali dengan BD. Oke, yaitu 2 dengan ini habis ya, sehingga AB-nya itu sama dengan 2 akar 3 dikali BD-nya itu adalah 3. Maka hasilnya adalah 6 akar 3 satuan luas. 6 akar 3 satuan luas itu. Jadi jawabannya adalah sebentar di sini. Oh, ada yang lupa ya. Ada yang lupa dikali dengan sinus ya. Lupa tadi kan dari sinus ya. Sinusnya berapa? Sinus 30 derajat ya. Berarti nanti di sini dikali dengan sinus 30 itu berapa? Setengah. Ya, setengah. Sehingga nanti ada yang bisa kita hilangkan ya. Jadi ini hilang, ini hilang. Sehingga hasilnya itu adalah 3 akar 3.
Oke, berarti di sini 3 akar 3 satuan luas. Begitu ya adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahamin. Nomor 6, jadi jawabannya itu adalah 3 akar 3, yaitu yang D. Oke, jawabannya lah yang D. Nah, sekarang nomor 7 ya. Nomor 7, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 dikurangi x kuadrat dan gx sama dengan 3 kurangi 3x. Absis terkecil. Nah, absis terkecil itu adalah kita dapatkan, absis itu nilai x ya, berarti nanti x terkecil ya, semua titik potong grafik fungsi f dan g. Berarti kedua fungsi tersebut saling kita substitusikan ya. Jadi nanti 1 min x kuadrat itu sama dengan 3 dikurangin 3x. Oke, nanti ini kan akan saling berpotongan ya. Kalau kayak gambarkan mungkin dia jadi begini sama satu lagi dia mungkin seperti garis beginilah gitu ya. Nah, ini berpotongan. Ini ada absis terkecilnya yang mana gitu. Apakah yang di sini atau yang di sini gitu ya. Oke. Dengan cara kita substitusikan, kita pindahkan ke ruas yang sama, maka jadi nanti x kuadrat min 3x plus 2 ya. Jadi nanti x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan x min 2, x min 1 sama dengan 0 ya. X min 2 dikali x min 2 dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Yaitu x yang pertama sama dengan 2 atau x yang keduanya itu sama dengan 1. Karena ditanyakan adalah absis terkecil ya, berarti kita dapatkan absis terkecil yang ini. Apa itu? Yaitu yang C. Ya, jawabannya yang C. Karena absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g. Nah, itu nomor 7. Selanjutnya nomor 8 ya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Ini sama ya. Yang beda hanya ditanyakan. Yang ditanyakan adalah integral dari gx ya dikurangin dengan fx. Oke, nanti di gitu ya. Gx-nya itu tadi apa? Ya, Gx-nya itu adalah 3 dikurangin 3x dikurangin fx-nya itu adalah 1 min x kuadrat. Oke, dx. Maka nanti integral dari 3 dikurangin 3x ditambah 1, salah ya, dikurangin 1 plus x kuadrat. Nah, dx. Kemudian kita integralkan. Sebelumnya mungkin kita sederhanakan dulu. Jadi x kuadrat min 3x plus 2 ya, dx. Ketika integralkan berarti nanti 1 per 2 ditambah 1, x 2 ditambah 1 dikurangin 3 per 1 tambah 1, x 1 tambah 1 ya, ditambah dengan 2x ya, ditambah dengan c. Jadi nanti 1 per 3x pangkat 3 dikurangin 3 per 2x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan c. Apa tuh jawabannya? Jadi yang memenuhi yang B ya. Tuh adik-adik nomor 8. Lanjut sekarang ke nomor 9. Nah, nomor 9 ya. Penerapan integral untuk menentukan luas ya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Ini soalnya masih sama ya. Yang membedakan adalah yang ditanyakan. Luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g serta sumbu y adalah oke. Nah, sebelumnya kita gambarkan dulu mungkin ya. Gambarkan pada sebuah grafik kartesius ya. Di sini ada grafik kartesius. Nah, pada ini ya, grafik yang pertama karena di sini hanya min 1, maka dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke bawah, maaf maksudnya. Terbuka ke bawah. Di sininya 1 ya, 1. Oke, maka nanti dia akan kemudian titik potongnya adalah min 1 dan 1 ya. Oke, jadi jangan lupa 1 min x kuadrat kalau kita kuadratkan jadi 1 plus x, 1 min x ya. Jadi nanti di sini x yang pertama adalah min 1 atau x yang keduanya itu adalah 1. Oke, terus kita tarik set. Nah, gitu ya. Maaf. Oke. Nah, katakanlah x1-nya di sini gitu ya. Nah,
Kemudian Gx sama dengan 3 dikurangin 3x ya. Jadi kalau misalkan x-nya itu 0 ya, ketika ini kan y sama dengan 3 dikurangin 3x ya. Ketika x-nya itu 0, kita dapatkan berarti y sama dengan 3 dikurangin 3 kali 0. Berarti y-nya 3 di sini. 1, 2, 3 ya, berarti 3 di sini. Kemudian kalau misalkan y-nya itu 0, kita dapat 0 sama dengan 3 kurangin 3x. Berarti kita dapat nih 3x sama dengan 3. Jadi x sama dengan 1 ya. Berarti nanti si grafiknya itu begini, biar ngebedain ya. Si grafiknya itu adalah, nah gitu ya. Nah, yang diarsir itu yang ini, itulah nanti daerah yang dicari ya. Luas ini yang dicari. Berdasarkan luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh grafik fungsi dan G, fungsi F dan G serta sumbu Y. Ini yang kita cari nih. Luasnya. Berapa? Oke. Itu yang ditanyakan, berarti luasnya itu adalah kita gunakan rumus integral. Berarti ini kan dari 0 hingga 1 ya. 0 hingga 1. Jadi nanti integral 0, 1 sama dengan Gx dikurangin dengan Fx ya. Gx dikurangin dengan Fx dx ya. Oke, Gx-nya di sini kita dapat nih integral 0, 1 ya. Gx itu tadi berapa? 3 dikurangin 3x dikurangin Fx itu adalah dalam kurung 1 dikurangin x pangkat 2. X pangkat 2 dx. Maka nanti 0, 1, 3 dikurangin 3x min 1 plus x kuadrat. Dx ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, maka menjadi x kuadrat min 3x plus 2 ya, plus 2. X kuadrat min 3x plus 2 dx. Kita integralkan ya, kita dapatkan 1 per 3 x pangkat 3 min 3 per 2 x kuadrat plus 2x. Jangan lupa batasnya dari 0 hingga 1. Ini luasnya. Maka luasnya yang pertama adalah 1 per 3 ketika x itu 1. 1 pangkat 3 dikurangin 3 per 2 dikali 1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 1. Kemudian nanti kita kurangkan dengan, karena di sininya x-nya 0, maka pasti di sini hasilnya 0. Oke, berarti 1 per 3 dikurangin 3 per 2 ditambah dengan 2. Ini 2 per 1 ya. Kita jadiin penyebutnya semua sama dengan 6 ya. 6 bagi 3 itu adalah 2, kali 1 adalah 2, dikurangin 6 bagi 2, 3 kali 3 adalah 9. 6 bagi 1 adalah 6, kali 2 adalah 12. Berarti nanti 2 kurangin 9 minus 7 tambah 12 itu 5 per 6. Ya, 5 per 6 satuan luas. Sehingga jawabannya adalah 5 per 6 yaitu yang D. Baik, begitu teman-teman. Sampai dengan nomor 9. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor yang ke-10. Kita lihat nomor yang ke-10 itu seperti apa pengerjaannya. Misalkan tanda ini, dan ini menyatakan operasi penjumlahan plus, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oke, ini jangan sampai terkecoh, bukan berarti plus itu adalah yang kotak ini, minus yang C ini adalah berarti dikurang, kemudian yang bintang itu adalah dikali. Di sini ada tambahan satu lagi, pembagian ya. Jadi maksudnya itu ini ngacak ya, artinya bisa di sini perkalian pembagian, bisa juga pengurangan penjumlahan gitu ya, atau dan seterusnya. Nah, jika 6 dan seterusnya, gitu, manakah triple berikut yang benar untuk lambang ini? Oke, jadi kita dengan cara mengganti simbol-simbol ini dengan tanda plus minus atau kali atau bagi gitu ya. Kita mulai dengan misalkan pernyataan yang pertama nih, pernyataan yang pertama. Kalau misalkan dia itu ini plus gitu ya, maka nanti 6 plus 2, ininya itu adalah min nih, yang ini min. Dikurangin 4, dan yang ini adalah dibagi. Dibagi dengan 3, maka lebih kecil sama dengan 5. Oke ya, jadi kita dapatkan berarti
6 tambah 2 itu ya 8 dikurangin 4 dibagi 3 itu adalah min 1,33 ya. Apakah dia lebih kecil sama dengan 5 gitu kan? Ternyata ketika dikurangkan hasilnya adalah 6,667 gitu ya dan seterusnya. Dia lebih kecil sama dengan 5 enggak? Nah, ternyata enggak, maka pernyataan satu ini salah karena ini lebih besar ya daripada 5. Sekarang yang kedua, berarti satu salah, 3 pasti salah ya untuk ini soal seperti ini ya. Untuk ini soal seperti ini, kita lihat sekarang cek nomor 2. Nomor 2 itu berarti 6 ditambah dengan 2 ya, kemudian dibagi dengan 4 dan ditambah dengan 3. Apakah lebih kecil sama dengan 5? Kita cek ya. Berarti nanti 6 ditambah dengan 0,5 kemudian ditambah dengan 3 ya. Hasilnya adalah apakah dia lebih kecil dari sama dengan 5 gitu kan. Maka kita dapat 6,5 ditambah dengan 3 ya. Ini kan 6,5 tambah 3 jadi 9,5 lebih kecil sama dengan 5. Oke, itu ya. Sehingga kita dapatkan yang pernyataan yang kedua pun salah ya. Pernyataan yang kedua pun salah, pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang ketiga pasti salah karena sangat berhubungan dengan pernyataan satu. Nah, pernyataan yang keempat ya, pernyataan yang keempat ini. Jadi setelah 2 langsung kita cek ke pernyataan yang keempat ya. Pernyataan yang keempat ini berarti 6 dikurangin 2 dikali dengan 6 kurangi 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 3. Apakah lebih kecil sama dengan 5? Oke. Berarti 6 dikurangi 2 dikali 4 dulu ya, berapa? 2 kali 4 itu 8, jadi nanti 6 kurangi 8 ditambah 3. Lebih kecil sama dengan 5, kita cek 6 kurangi 8 itu min 2. Min 2 tambah 3 adalah 1. 1 lebih kecil sama dengan 5. Dengan demikian pernyataan yang keempat ini benar. Ya, benar. Oke, berarti jawabannya adalah hanya 4. Jadi yang ini ya, yaitu D. Hanya 4 saja yang benar. Oke, baik adik-adik, itu sampai dengan nomor yang 10. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ke-11. Nah, nomor yang 11 kita lihat jika kurva GX diperoleh dari menggeser kurva Y sama dengan Fx sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, mungkin ini saya menggunakan pendekatan gambar aja ya. Artinya kita coba gambarkan di grafik seperti apa. Oke, ini ada gambar dalam bentuk grafik kartesius, misalkan sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ya. Cuman di sini mungkin syaratnya teman-teman harus paham sifat-sifat grafik ya. Pertama melihat grafik GX itu katanya 2 min X kuadrat. Di sini kan berarti A-nya itu adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka grafik ini nanti dia akan terbuka ke bawah. Oke? Terbuka ke bawah ya. Terus di sini kemudian kalau kita gambarkan berarti 2 min X kuadrat sama dengan 0, maka nanti akarnya itu adalah akar 2 plus X gitu ya. Jadi nanti akar 2 min X. Seperti itu ya. Jadi nanti berarti di sini perpotongan dengan sumbu X itu adalah di sini ya. Nah, kemudian di sini perpotongan dengan sumbu Y-nya itu adalah positif 2. Oke, perpotongannya dengan positif 2. Oke, berarti nanti si grafiknya itu dia begini nih. Si grafiknya itu set gitu ya, dia puncaknya di sini. Oke, untuk membuktikan berarti titik puncaknya itu adalah XP min B per 2A. Karena B-nya itu adalah 0, 0 per 2 kali A-nya itu adalah A-nya itu adalah min 1 ya. Tetap aja hasilnya nanti di sini 0. 0 kemudian kita masukkan, maka si 2 ini merupakan titik puncak ya, titik puncak.
Oke, saya gambarkan dulu. Nah, ini grafiknya mungkin seperti ini. Nah, itu grafiknya seperti itu. Nah, ini grafik GX. Nah, grafik GX ini merupakan grafik yang diperoleh dari menggeser kurva fx ya sejauh 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti sebelumnya kita cari ini apa namanya kurva si atau ya kurva si fx ini. Kan si GX ini 3 satuan ke kanan ya. Berarti kalau dibalik dia 3 satuan ke kiri. Kita mau mencari kurva si fx. 3 satuan ke kiri itu nanti akan jatuhnya di mana tuh? 3 satuan ke kiri berarti 1, 2, ya 1, 2, 3 ya. Berarti ini nanti akan sumbu simetrinya itu akan ada di sini, sumbu simetri si grafik fx. Kemudian 1 satuan ke atas ya. 1 satuan ke atas berarti dibalik mencari fx itu 1 satuan ke bawah. Turun nanti si puncaknya itu ada di sini, turun. Oke. Nah, inilah dia apa namanya kurva si fx-nya. Oke, kurva si fx-nya berarti seperti ini gitu ya. Gitu kurva si fx-nya. Dan sini kita sudah dapatkan. Nah, kita simpulkan nih. Pertama, kurva y sama dengan fx terbuka ke atas, betul apa salah? Ternyata kita lihat di gambar ini kurva si ini itu adalah si si fx ya, si fx. Oke, berarti dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kurva y sama terbuka ke atas, y sama dengan fx terbuka ke atas itu salah. Ya, ini salah. Kenapa? Karena ini terlihat di sini terbuka ke bawah. Garis y sama dengan 1 menyinggung kurva y sama dengan fx. Kita lihat di sini kan 1 ya. Menyinggung kurva y sama dengan fx. Betul ya? Sehingga di sini yang pernyataan yang kedua benar. Nah, tadi 1 benar, 1 salah, maka 3 pun salah. 2 benar, udah pasti nanti si 4 itu benar. Sehingga jawabannya nanti yang C. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke, ini tinggal kita masukkan aja ya. Berarti fx lebih kecil dari 0 terjadi ketika x lebih besar sama dengan 0. Betul sekali ya. Jadi kita sudah dapatkan jawabannya adalah yang C. Kemudian sekarang yang nomor 12 ya. Nomor 12 ini tab berikut menyajikan informasi tentang durasi seseorang bisa menahan nafas untuk uji kondisi kesehatan paru-paru 200 pasien COVID-19. Oke. Sajikan dalam bentuk tabel kelompok begini ya. Nah, frekuensinya segini. Ini totalnya tadi ada berapa? Ada 200 ya. Di sini total pasiennya ada 7 tambah 6, 2 tambah 6, 7 2 tambah 6, 5 tambah 3 dan tambah 7 adalah 200. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan apa ya? Kita lihat benarkah berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar. P, banyak pasien yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik, Q-nya ada 51. Nah, 65 detik ya, banyak pasien yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik. Nah, 65 detik itu ada di sini ya. Lihat nanti di sini ada 65 detik nih. 65 detik itu ada di sini. Nah, kita kan nggak tahu nih 65 itu dari mana ke mana, sementara nilai 36 itu adalah nilai pada interval 60 sampai 75. Nah, ini kita gunakan rumus menentukan kuartil ya. Rumus kuartil Q sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan F aksen ya. Biasanya di sini F aksen itu adalah kalau kuartil pertama misalkan berarti 1/3 gitu ya. 1/4 ya. Dikali N dikurangi dengan, nah maka saya ganti di sini menjadi jadi apa ya? Ya menjadi F aksen aja ya. F aksen dikurangin dengan FK ya, dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Oke, dikali dengan panjang interval kelas ya, panjang interval kelas atau lebar interval kelas ya, maaf. Lebar interval kelas itu ini tinggal selisihin aja, 45 dikurangin dengan 30 atau 60 dikurangin 45. Nah aja ya. Oke. Di sini karena kita mau mencari banyak pasien ya yang bisa menahan napas lebih dari 65 detik ya. Berarti 65 detik sampai ke sini gitu kan.
Nah, 65 itu ada di kelas interval ini. Maka di sini kita dapat nih tepi bawah kelasnya itu adalah batas bawah kelas ini kita kurangi dengan 0,5 ya. Jadi nanti itu tepi bawahnya. Jadi nanti kita dapatkan nih 60 dikurangi dengan 0,5. Berapa ya? Jadi 59,5. Maka ini kita dapatkan 60 dikurangi dengan 0,5 ditambah dengan. Nah, kita mau mencari ini nih, ya kan? Mau mencari ini. Oh iya, yang dimintakan di sini 65, maka Q-nya itulah 65, ya. Nah, F aksennya kita belum tahu, ya. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi frekuensi kumulatif itu yang ini sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya kan ada di sini nih. Ini kelas kuartilnya ada di sini, ya. Kelas kuartilnya ada di sini. Oke, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu nih 72 tambah 65. Jadi berapa? 137. Jadi kurangi dengan 137 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartil itu berarti sini nih 36 ya. Dibagi dengan 36 dikali dengan L. L itu apa? Di sini kan 45 kurangi 30 itu 15. Maka di sini ada 15. Oke, maka nanti 65 sama dengan 60 kurangi 0,5 itu adalah 59,5 ya. Ditambah dengan F aksen dikurangin 137 per 36 kali dengan 15. Sederhanain ya. Dibagi 3 itu 5, dibagi 3 itu adalah 12. Kemudian ini kita pindahin ke sini jadi 65 dikurangi dengan 59,5 sama dengan F aksen dikurangi dengan 137 per 12 dikali dengan 5. Oke. 65 dikurangi 59,5 itu berapa? 60 dikurangin 59,5. Coba kita hitung ya, 65,0 dikurangi dengan 59,5. Ini kan jadi 5 ya, jadi ini 4. 14 kurangin 9 itu 5 ya, 5,5 ya. 5,5. Ya, maka di sini adalah 5,5 nih, 5,5. Ya, 5,5 sama dengan F aksen dikurangi 137 per 12 dikali dengan dibagi 3 ya, dibagi 3 betul ya, jadi dikali dengan 5. Oke. Selanjutnya diapain ya? Selanjutnya ini kita kalikan aja ke sini ya. 5,5 dikali dengan 12 itu kita dapat nih hasilnya 13,2. 13,2 nih sebentar ya. Ini kita sederhanakan aja dulu ya. 5,5 dibagi 5 sama dengan F aksen dikurangi 137 dibagi dengan 12. Ini jadi berapa? 1,1 ya, sama dengan F aksen dikurangi 137 dibagi dengan 12. Oke, selanjutnya di sini ya. Maka 12 dikali dengan 1,1. 2, 1, 2, 1. Jadi 13,2 ya. Jadi 13,2 kita dapat 13,2 sama dengan F aksen dikurangi 137. Maka F aksennya berarti 137 ditambah dengan 13,2. Berapa tuh 137 ditambah dengan 13,2 ya. Maka 2, 10, 45 ya, 150,2. 150 berarti ya. Jadi F aksennya 150. Nah, ini itu adalah apa namanya? Frekuensi ya, frekuensi apa namanya? Yang dari sini sampai sini itu 150. Nah, 150. Sehingga sampai sebelum 65 gitu ya, sampai sebelum 65. Karena yang ditanyakan adalah yang ditanyakan tadi banyak pasien yang bisa menahan napas lebih dari 65. Totalnya kan ada 200. Jadi yang lebih dari 65 detik itu sama dengan 200 kita kurangin dengan 150. Itu berarti 50 orang. Ya, 50 orang. Itulah nilai apa nih? Nilai dari si P. Ya, nanti nilai si P-nya itu adalah 50. Ya, nilai si Q-nya adalah 51. Ya, 51 berarti P lebih kecil daripada Q. P lebih kecil daripada Q. Kuantitas P lebih kecil daripada Q.
Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q. Itu untuk nomor 12. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor yang ke-13. Nomor yang 13, matriks A memiliki inverse ya. Jadi matriks A memiliki inverse ini. Berarti ini itu adalah sama dengan A inverse. Oke. A itu adalah sama dengan A inverse. Oke. Kemudian dan memenuhi 56 AB sama dengan A dikali itu gitu ya. Seandainya ada sebuah matriks begini. A dikali maaf, B dikali A sama dengan C ya. B dikali A sama dengan C. Kita mau mencari B misalkan. B itu sama dengan A inverse dikali dengan C. Gitu ya. A inverse dikali dengan C. Paham sampai sini? Ya, jadi di sini kita misalkan berarti di sini C, di sini A, di sini B ya. Ya, yang kita pindah berarti si matriks A ya. Jadi kita gunakan sifat itu ya. Maka nanti B itu sama dengan A inverse dikali dengan C. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan di sini ya berarti. Oke. B-nya itu adalah 1, 3C, 7, min 2. Sama dengan A inverse-nya itu tadi ini, A inverse nih. A inverse-nya itu adalah 2, 3, min 1, min 4 dikalikan dengan C. C-nya itu tadi 5, 6, A sama B. 5, 6, A sama B. Oke, kita kalikan yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kita kalikan berarti nanti 2 kali 5, 10. 3 kali A plus 3A. Oke, terus min 1 kali 5, min 5, min 4A. Kemudian 2 kali 6, 12, ditambah 3B. Terus min 6 dikurangin 4B. Gitu ya. Sama dengan ini 1. Ini berapa tadi? 1, 3C, 7, min 2. Oke. Nah, kita mau menentukan nilai AB sama C. Kita lihat pada setiap kolom ini sama dengan ini berarti ya. Jadi yang pertama itu adalah 1 sama dengan 10 ditambah 3A. Berarti ini jadi min 9 sama dengan 3A. Berarti A-nya itu adalah minus 3. Kita dapatkan A-nya minus 3. Kemudian kita mau mencari yang si apa lagi nih? Kita mau mencari yang si B ya. Si B itu kita gunakan ini sama ini ya. Berarti nanti minus 2 sama dengan minus 6 dikurangin 4B. Ini pindah ke sini ya. Jadi 6 kurangin 2, 4 sama dengan minus 4B. Maka si B-nya itu adalah minus 1. B-nya adalah minus 1. Dan yang terakhir kita cari yang C-nya. Kita gunakan ini ya. Sama ini. Oke, maka nanti 7C ya. 7C sama dengan 12 ditambah dengan 3B. C-nya itu berapa? C-nya itu adalah 13C. Oh, ini bukan 3C ya, bukan 7C. Ini maaf 3C ya. Ini 3C ya. 3C sama dengan 12 ditambah 3 dikali min 1. Jadi nanti 3C 12 dikurangi 3 berapa? 9. Maka C-nya itu adalah 3. C-nya itu adalah 3. Oke. Udah berarti A-nya itu adalah min 3. B-nya itu adalah minus 1. C-nya itu adalah plus 3. Maka nanti jadi di sini hasilnya adalah sama dengan min 1. Tadi Q-nya itu kan 0 ya. Maka P lebih kecil daripada Q. Ya, kuantitas P lebih kecil daripada Q. Yaitu jawabannya yang B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q. Oke. Itu nomor 13. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Lambang A ya. Kita lihat lambang A ya. Maaf. Lambang A menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A ya. Jadi di sini ada lambang begini ya.
Ini merupakan menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Gitu ya. Berarti ini kalau saya bilangan real tersebut misalkan R ya, bilangan real tersebut, maka bilangan real tersebut harus lebih besar sama dengan A gitu ya. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real A. Ya, jadi seperti ini. Kalau saya gambarkan dalam notasi pertidaksamaan. Oke, maka ini saya rubah menjadi 0 lebih kecil sama dengan X min 1 lebih kecil sama dengan 2 gitu ya. Lebih kecil sama dengan 2. Maka selanjutnya kita jumlahkan semua ros dengan plus 1. Jadi ini 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Itu yang pertama. Dan yang ini juga sama, saya tulis 1 lebih kecil sama dengan X ditambah 1 lebih kecil sama dengan dikurangin ya, dikurangin. Ya dikurangin 1 ya. Jadi di sini 0, maaf. Sini 0, ini pun jadi ini 0 ya, dikurangin 1 semua, jadi nanti 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Oke, kita dapat nih, berarti kalau saya gambarkan dalam bentuk garis bilangan, yang pertama itu di sini 0, di sini 3. Ya, di 3. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi, di sini 1 sampai dengan 3. Di irisannya ini. Inilah nilai dari si P yang sama dengan U gitu. Ya. Jadi U itu merupakan suatu solusi dari ini ya. Maka kita dapatkan sementara Q-nya adalah 1. Dan ini itu adalah U-nya itu antara 1 ya, 1 lebih kecil sama dengan U lebih kecil sama dengan 3. Berarti nomor 1 ini jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q ya. Karena kita P-nya itu ada di antara 1 hingga 3 ya. Berarti kan bisa P sama dengan Q atau P lebih besar daripada Q. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang nomor 15 ya. Nomor 15, mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 15 kita lihat bagaimana. Nah, nomor 15 itu begini, dua bilangan, dua angka dibentuk dari semua angka 1579. Jadi nanti ada dua buah bilangan seperti ini ya. Misalkan angkanya itu 15 ya atau 79 gitu ya. Nah, berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Bilangan terkecil yang mungkin merupakan kelipatan 15. Kita lihat. Berarti kalau misalkan dia dua buah bilangan, biar merupakan bilangan terkecil, puluhannya itu harus 1. Di sini kan kemungkinan puluhannya bisa 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Puluhannya adalah 1. Dan satuannya itu adalah setelah 1 yang terkecil apa? 5. Oh, 15. Dan 15 itu merupakan kelipatan 5. Oke. Dengan demikian, bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Betul. Ya. 15 itu adalah kelipatan 5. Hasil yang kedua, hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 dikali dengan 71. Ya. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 71. Ini ada kemungkinan lain nggak? Ini apakah ini yang paling besar? Ya, apakah ini yang paling besar? Kita lihat, seandainya misalkan ada kombinasi lain ya, kita kalikan gitu ya. Ini kita ambil berarti puluhannya yang kemungkinan, misalkan 97 ya. 97 dikali dengan 51. 97 kali 51 kita dapatkan hasilnya adalah 4947. Sementara 95 kali 71, 95 kali 71 adalah 6745. Oh, berarti betul. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 71. Ya, jadi yang pernyataan yang kedua benar. Terus yang ketiga, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Benar gak ini? Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin terbentuk adalah 16. Oke, kita lihat. Selisih terkecil dua bilangan yang mungkin terbentuk adalah 16. Jadi, misalkan terbentuk dua buah bilangan ya, terus kemudian dikurangkan. Nah, apakah yang terkecil selisihnya itu adalah 16?
Kita lihat ada kemungkinan apa namanya? Di sini misalkan nih 71 ya, 71. Kemudian di sini 59 ya. 7159 gitu kan. Jadi artinya biar dia terkecil itu kita ambil bilangan terbesarnya itu adalah apa ya, bilangan terbesarnya itu sebelum 9 itu 7 ya. Kemudian 175 ya. Kemudian satuannya 79. Ini kan pertama 71 kurangi 59. Oke, ini kemungkinan yang pertama. 71 kurangi 59 itu berapa? 12 ya. Bisa juga kan kalau misalkan 79 dikurangin dengan 51. Nah, 79 kurangi 51 itu sama dengan 9 kurangi 1, 8. Oh, ini enggak ya. Berarti ternyata yang sebetulnya terkecil itu bukan 16 tapi 12. Maka pernyataan yang ketiga ini salah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang keempat nih. Pernyataan yang keempat. Selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 82. Di sini adalah terbesar, ya. Terbesar. Oke, dengan hampir sama ya dengan seperti pernyataan yang ketiga. Kita lihat kemungkinan dua buah bilangannya dulu, ya. Kemungkinan dua buah bilangannya, biar dia menghasilkan bilangan terbesar, maka harus didapatkan kemungkinan bilangan yang pertama itu yang terbesar dikurangi yang paling kecil. Yang terbesar itu kita ambil dua angka yang paling besar, yaitu 9 dan 7. Di sini yang terkecilnya itu adalah 15, ya. Sehingga 97 dikurangi 15 itu sama dengan 18. 97 kurang 7 kurangi 5 adalah 2 ya, maaf. Nah, kemudian 9 kurangi 1 82 ya, jadi 82. Oh, berarti benar ya jawabannya ya. Nomor 4 ini betul. Sehingga dari pernyataan berikut yang bernilai benar itu ada berapa? Ada 3. Oke. Itu nomor 15. Nah, sekarang nomor 16. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan gabungan kelas A dengan kelas B berdasarkan banyaknya buku novel yang dimiliki. Banyaknya buku novel 0 itu di kelas A ada 9 orang, gabungan kelas A dan kelas B ada 9 orang, dan seterusnya. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Sama seperti tadi ya. Modus banyaknya buku novel. Oke, sebenarnya kita cari dulu nih ya. Berarti yang apa ya namanya? Banyaknya siswa di kelas B kita cari dulu ya, di kelas B berdasarkan ini kelasnya. Kita lihat ya. Yang pertama ya, kalau di sini misalkan kelas A-nya itu adalah 9, sementara gabungan kelas A dan kelas B itu adalah 9, maka yang kelas B-nya itulah 0. Betul ya? Terus kemudian kalau kelas A-nya 7, sementara gabungannya 13, maka yang kelas B-nya aja itu 6. Terus ya, berarti yang kelas B-nya adalah 10 kurangin 3, yaitu 7. 13 kurangin 5 ini adalah 8. 15 kurangin 6 itu adalah 9. Ya, 6, 7, 8, 9. Ya, baru deh kita tentukan pernyataan-pernyataan ini. Modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Oke, kita lihat katanya modus banyaknya buku novel yang dimiliki kelas B. Mana? Modus banyaknya buku novel yang dimiliki kelas B, yaitu modusnya ini kan. Lebih besar daripada yang kelas A. Di sini kelas A modusnya ini 9. Nah, betul ya. Jadi banyaknya buku novel yang dimiliki kelas B dan kelas A berdasarkan modusnya itu kelas B lebih banyak. Itu ada 4 ya, banyak buku novel yang dibaca ada 4, sementara yang kelas A itu 0. Ya, berarti pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang pertama betul ya. Nah, median banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B, ya, kita mencari median yang kelas B. Dengan cara seperti ini aja ya. Dengan cara nih kita liatin. Jadi ujung-ujung kita selisihkan ya. Ini kan 0 ya. Kemudian kalau kita selisihkan ini tetap 9. Tetap 9. Kemudian ini dengan ini jadi 3 dikurangin ya, 9 kurangin 3. Kemudian ini dengan ini
7 kurangin 3, ini sini 4, ini kurang ini, 8 kurang 4 adalah 4. Nah, berakhir di sini. Berarti di sinilah kelas mediannya. Mediannya di sini. Katanya apa? Median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada kelas modusnya. Tadi kelas modusnya di sini ya, 4. Kelas mediannya 3. Betul ya? Jadi yang pernyataan yang kedua pun benar. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan yang ketiga. Modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Kita cari median kelas A itu berapa? Median kelas A. Kita lihat median kelas A. Dengan cara yang sama seperti tadi kita mencari median di kelas B ya. Ini kita coret nih. Ini kan jadi berapa? 3 ya. 9 kurang 6, 3. Kemudian 3 dengan 5, 5 kurangin 3 jadi 2. Kemudian ini jadi 7 kurangin 2, 5 ya. Kemudian ini dengan ini 5 kurangin 3, 2. Berakhir di sini ya. Berarti di sinilah kelas mediannya. Median. Kelas A. Oke. Modus banyak buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Di sini kan kelas A 1 ya. Kemudian modus banyak buku novel data gabungan paling banyak di sini kan. Nah, yaitu 4. Benar ya? Modus banyak buku novel data gabungan yaitu 4 sama dengan 4 kali kelas median A, kelas A. Yaitu tadi kelas median kelas A itu mediannya itulah 1, berarti 4 dikali 1. Dengan demikian ini pun benar. Ya. Oke, jadi yang ketiga itu juga benar. Nah, yang keempat, jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini kan data terbesarnya 4, data terkecilnya 0. Jadi seharusnya itu sama ya. Jadi jangkauan siswa kelas A sama dengan jangkauan siswa kelas B, yaitu 4 kurangi 0 sama dengan 4 kurangi 0. Dengan demikian nomor 4 ini salah. Oke, ada berapa banyak pernyataan yang benar? Itu ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Sehingga jawabannya itu yang D. Oke, itu nomor berapa? Nomor 5, kan nomor 16 ya. Ya, nomor 16. Sekarang lanjut ke nomor yang ke-17. Kita lihat nomor 17. Ini ada sebuah 5 TABC. Berapakah volume 5 TABC? Nah, ini soal analisis kecukupan data. Untuk menentukan volume 5 TABC, ya ingat, untuk menentukan itu kita butuh informasi apa? Ingat, volume 5 TABC itu berarti nanti sepertiga dikali dengan sepertiga dikali dengan luas alas ya. Luas alas limas ya dikali dengan tinggi limas. Dikali dengan tinggi limas. Oke, TL tinggi limas. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pertama, diketahui bahwa segitiga ABC segitiga sama sisi. Cuma diketahui begini aja nih. Nggak ada ukuran sisi-sisinya. Maka ini tidak cukup. Ya. Ukuran sisi-sisinya kita nggak tahu. Ya. Maka ini tidak cukup. Oke. Kemudian luas segitiga ACT 10. Ya. Luas segitiga ACT yang ini nih. Luas segitiga ACT. Kita butuh tahu alas ya, alas dari segitiga ini ya. Kemudian tingginya dari sini ke sini. Di sini hanya diketahui bahwa luas segitiga ACT adalah 10. Coba itu saja. Jadi di sini kita nggak akan tahu bahwa pertama tinggi limasnya itu berapa. Tinggi limasnya kita nggak tahu. Juga luas segitiga sebenarnya bisa juga sih. Kalau misalkan ini jadiin alasnya, ya berarti tingginya dari sini. Tetap kita nggak punya tingginya nih. Maka ini pun tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sekarang kalau kita gabungkan ya antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pertama, ukuran segitiga sama sisi yang bawah. Oh, segitiga ABC kan katanya segitiga sama sisi, tapi nggak ada ukurannya. Kemudian lo segitiga ACT ini. Ya, cuman ada begini aja. Ya. Kemudian ACT itu juga jenis segitiga apa kita nggak tahu ya. Segitiga ACT ini segitiga ACT ini dia segitiga apa gitu kan juga nggak tahu ya. Kalau segitiga sama sisi sih mungkin
bisa kita dapatkan, tapi kita nggak tahu. Dengan demikian, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk nomor 17 ini, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Itu adik-adik. Sekarang lanjut ke nomor 18. Nah, apakah sistem persamaan linear X ditambah AY sama dengan B, kemudian A tambah 1, X ditambah 2Y sama dengan 3 tidak memiliki solusi untuk X dan Y? Apakah benar dia tidak memiliki solusi? Oke, kita lihat ya. Jadi, agar dia tidak memiliki solusi, ada beberapa syarat. Ya, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Ya, pada sebuah persamaan linear dua variabel, dua buah persamaan linear dua variabel, dia tidak memiliki penyelesaian jika ini misalkan persamaan 1 nih. Oke, sama dengan C1. Nah, kemudian di sini ada persamaan yang keduanya, B2Y sama dengan C2. Maka dia tidak memiliki penyelesaian, jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 ya. B1 per B2 tapi tidak sama dengan C1 dan C2. Artinya kedua garis tersebut dia sejajar. Ya. Kedua garis tersebut atau kedua persamaan tersebut sejajar. Oke. Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita lihat pertama, pernyataan 1, A kuadrat ditambah A kurangin 2. Dari sini kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi A plus 2 dengan A kurangin 1 sama dengan 0. Ya. A plus 2 dengan A kurangin 1. Jadi A yang pertama itu adalah minus 2 atau A yang kedua itu adalah 1. Oke. Selanjutnya A min 2 ya. A min 2. Oke, selanjutnya ke sini A sama dengan min 2. Kita substitusikan nih kedua persamaan ini ya. Jadi nanti X ditambah dengan A-nya itulah min 2. Berarti nanti jadi X dikurangin 2Y sama dengan B. Kemudian ke yang persamaan yang kedua, A ditambah 1, A-nya adalah min 2, min 2 tambah 1 adalah min X ya, berarti min X plus 2Y sama dengan 3. Oke, nah kita lihat nih sekarang, memenuhi ini enggak nih? Jadi yang pertama itu kan 1 per min 1, kemudian min 2 per 2, ini sama nih. Nah, tapi di sini B per 3 nih. Ini kita nggak tahu kenapa, karena B-nya itu kita belum tahu. Sehingga pernyataan 1 ini tidak cukup. Tidak cukup. Kemudian di sini yang kedua, harga mutlak AB A kurangin B sama dengan 3. Kita kuadratkan dulu ya. Maka nanti ini menjadi A min B kuadrat sama dengan 3. Atau nanti A min B kuadrat dikurangin 3, ini kita faktorkan menjadi A min B plus 3 dengan A min B dikurangin 3 sama dengan 0. Ya, dari sini kita dapat nih pertama A min B sama dengan min 3 atau A min B sama dengan 3. Ya. Oke, terus selanjutnya kita substitusikan nih. Kita substitusikan kedua persamaan ini. Ya, ke kedua persamaan ini. Ya, jadi pertama kalau misalkan kita bikin A-nya sama dengan B dikurangin 3, masukin ke sini. Nah, ini pun tidak cukup nanti ya. Kenapa? Karena di sini ada dua variabel, ya, yaitu ada variabelnya belum ketemu bilangannya gitu ya. Jadi yang ini pun tidak cukup, yang pernyataan yang kedua. Tidak cukup. Kita bisa pastikan nih bahwa kalaupun kita substitusikan nih, misalkan ini menjadi A sama dengan B ditambah 3. Ya. Di sini A sama dengan B ditambah 3. Tidak menyelesaikan atau tidak bisa menjawab pertanyaan ya, karena di sini ada variabel yang belum terpecahkan, sama seperti tadi yang pernyataan 1. Sekarang kita gabung nih pernyataan 1 dan pernyataan 2, kita gabung 1 dan 2. Oke, kalau 1 dan 2 gimana? Tadi kan kita sudah dapat nih 1 dan 2 itu. Pertama,
kalau misalkan A-nya itu adalah min 2, ya, A-nya min 2, maka kita ada kemungkinan B-nya itu 1. Ya. Kita substitusikan ke sini nih, ke A min A kurangin B sama dengan min 3 atau A sama dengan B tambah 3. Ya. Jadi B-nya sama dengan 1, kita akan dapatkan berarti X dikurangin 2Y sama dengan 1, kemudian bisa juga nanti di sini A-nya itu min 2 tambah 1 jadi min X ya, min X ditambah dengan 2Y. Oke, di sini tambah ya, sama dengan 3. Oke, kita dapatkan perbandingannya berarti 1 per min 1, kemudian A-nya tadi min 2 ya, maka di sini jadi min nih. Nah, X min 2Y ya, maka ini jadi min 2 per 2. Nah, di sini 1 per 3, oh ternyata tidak sama nih, tidak sama. Ini apa namanya, bisa menjawab pernyataan, ya, tidak memiliki solusi berarti ya. Sekarang kalau misalkan kemungkinan lainnya, jadi B sama dengan, berarti kita masukkan ke yang satunya lagi nih, ke yang ini deh, misalkan ini kan tadi A sama dengan atau B sama dengan A ditambah 3 ya. Nah, yang ini ketika misalkan A-nya min 2, B ditambah 3 ya. B ditambah 3 jadi min 2 ditambah 3 jadi min 2 ditambah 3 1 ya. Bagaimana kalau misalkan yang ini nih? Kalau min ini ada yang salah ya. Berarti B-nya sama dengan A ditambah 3, yang ini B sama dengan A kurangin 3 ya. Ini B sama dengan, ya, ulangin. B sama dengan A dikurangin 3, maaf ya. Maka ini menjadi, kalau misalkan A-nya min 2, ini menjadi sini min 3. Ya. Masukin tuh. X dikurangin 2Y sama dengan si B-nya itu berarti jadi berapa? Si B-nya itu min 3. Gitu ya. Atau di sini A-nya itu adalah min X. Kemudian ditambah 2Y sama dengan 3. Nanti kan 1 per min 1 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 3 per 3. Nah, min 3 per 3 nih. Ada yang salahkah di sini? X dikurangin 2Y. Oh, B-nya ternyata bukan min 3 ya, tapi min 5 ya. Maka di sini nanti dapat min 5. Min 5. Oke. Beda ya, ternyata di sini min 5. Oh, ini apa namanya, tidak dapat menyelesaikan bahwa dia tidak memiliki solusi. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa untuk nomor 18 ini 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 saja atau 2 saja tidak cukup. Oke ya, jadi 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke, nah sekarang nomor terakhir soal pengetahuan kognitif yang saya miliki, ya, yang saya dapatkan dari siswa saya yang sudah UTBK tahun 2022 di hari pertama, hari kedua gitu ya. Nah, ini ada diagram seperti ini ya. Nah, jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disediakan diagram? Oke, di sini N-nya min 6. Katanya, kita mulai nih, N-nya min 6. Kita mulai. Misalkan katanya N-nya itu min 6. Di sini min 6. Berarti kan lebih besar dari 0 atau tidak? Kalau tidak, maka lanjutnya ke sini. Berarti ini lanjut ke sini karena ini min 6 kan, tidak lebih besar dari 0. Sehingga nanti P-nya itu jadi berapa? Min 6 pangkat 2 ya. Min 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Berarti di sini P sama dengan 36. Kemudian Q-nya berarti P-nya 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 berapa? 9. Oke. Udah, sekarang kita berarti P-nya 36, Q-nya 9. Ya. Jadi kita dapatkan P-nya 36, Q-nya itu adalah 9. Q merupakan bilangan kuadrat, betul ya. 9 ini adalah bilangan kuadrat. Q merupakan bilangan genap, salah. Ya. Q merupakan bilangan genap, salah. Karena jenis soal seperti ini, kita bisa langsung simpulkan nih. Berarti jawabannya adalah yang 1 dan 3, yaitu apa? Yang B. Gitu ya.
1 dan 3 jawabannya adalah yang B. Maaf. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi untuk mengamat ini yang karena 2 salah, yang 4 nggak perlu kita cek ya. Ini udah pasti salah ya. Atau kalau mau dicek boleh. Ya, tapi ngapain ya? Karena kita udah dapat jawabannya kan. 3 ditambah dengan min 6, 30 kan. Nah, jadi 36 dikurangin 6 ya, per Q, Q-nya 9. Lebih besar dari 4. 36 kurang 30 ya, per 9. Lebih besar dari 4. Gitu ya. 34. Kalau 4, 36. 3 berarti ya. 3, 9, 27. 33 per 9. Lebih besar dari 4, salah ya. Oke, tapi ketika kita ngerjain nanti, nggak perlu kita cek ketika misalkan 1 benar, 2 salah, udah berarti jawabannya ada 1 dan 3. Karena nggak ada pilihan 1, 3, dan 4 itu nggak ada. Gitu ya, jadi itu jawabannya. Baik adik-adik, mungkin ini saja ya pembahasan soal pengetahuan kuantitatif ya tahun 2022. Semoga buat kalian yang belum mengikuti UTBK ini bermanfaat ya. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan semakin mempersiapkan diri kalian. Oke, saya rasa cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini dan di-share ke teman-teman kalian. Semoga sukses UTBK-nya dan diterima di PTN pilihan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.